Hai, gua Ultrasotix dan di video kali ini gue mau bahas Ultraman Blazar episode 7 yang berjudul Pelangi Muncul bagian 1. Berarti bagian 2 minggu depan ya, alias episode 8, dimana episode ini balik membawa vibe serius nih. Setelah dari episode 6 ke belakang ada humornya. Hampir sih ya, apalagi Blazar di episode ini nggak ngelawak lagi kayak di episode sebelumnya. Jadi ya, nggak usah lama-lama lagi, skuy kita bahas. Di awal scene diperlihatkan Anri yang baru pulang habis jajan es lilin. Kebetulan lagi musim panas. Di sini Gento sedang membaca buku yang bernama Mata Kaijo yang ditulis oleh Kazunori Yokomine, di mana beliau ini merupakan mantan profesor akademi di GGF dan peneliti kaiju. Dan Gento juga mengetahui dia adalah gurunya Gento sejak kuliah dulu. Di sebuah hutan, ada Kazunori yang sedang menjelajah di sana. Saat ia jalan, ia sempat terpleset ke bawah dan ia menemukan sebuah sungai. Ia pun pergi ke sungai itu dan meletakkan lengan kirinya yang mengenakan gelang-gelang pelangi suci itu, dan terciptalah fenomena pelangi terbalik. Beralih ke Scar CP, Gento menanyakan ke Bando bagaimana perkembangan Earth Garon Mode 2. Bando menjawab ia sedang menangani beberapa area yang bermasalah pada senjata ini. Gento rencananya akan menggunakan senjata ini untuk bertarung bulan depan. Namun saat Bando mengusahakan itu, diingatin sama Gento untuk tidak memaksakan dirinya lagi. Ya betul, ntar terulang lagi kejadian Bando di episode 5. Asli udah relate banget sama kehidupan gue di episode kemarin itu. Saat itu mereka mendapat pesan dari Amy yang menunjukkan fenomena pelangi terbalik di luar, dimana fenomena ini sudah muncul sejak seminggu. Triwaki mengatakan itu pertanda turun hujan. Namun Anri mengatakan apakah fenomena ini ada kaitannya sama kaiju. Mendengar itu Gento berencana untuk menemui gurunya yaitu Kazunori. Gento pun mendatangi Kazunori yang sedang mancing sendirian di danau. Dan Gento pun mancing bareng dengan Kazunori. Di awal scene sempat disinggung juga ya kalau Gento dan Kazunori ini sama-sama punya hobi mancing. Pantesan aja di episode 2 belajar mancing kedos. Ternyata sudah lama sekali mereka nggak mancing setelah 7 tahun. Oke, setelah mereka bincang-bincang santai, Kazunori menanyakan apa tujuan Gento datang kepadanya. Gento menjawab dia ingin menanyakan tentang kejadian pelangi terbalik itu yang sudah muncul di mana-mana, karena Kazunori dulu selalu meneliti kaiju yang berkaitan dengan pelangi. Di sini Kazunori menceritakan flashback masa kecilnya, di mana waktu itu terjadi kekeringan persis dengan yang sekarang. Penduduk desa di sana melakukan ritual permohonan kepada Niji Kagachi untuk meminta hujan. Saat itu juga pelangi terbalik muncul dan hujan pun turun karena doa penduduk desa telah dikabulkan. Niji Kagachi adalah dewa langit yang bisa membawa hujan ke tanah tandus. Namun jika seseorang memiliki hati yang jahat, hujan itu berubah menjadi badai dan bisa membawa bencana. Saat Gento menanyakan apakah Niji Kagachi itu kaiju, Kazunori menjawab kalau Niji Kagachi adalah bagian dari alam ataupun bisa disebut dewa. Beralih ke scene dimana kaiju muncul di sungai saat Kazunori mencelupkan tangannya di air dan membuat air di sungai itu surut. Kaiju itu adalah Niji Kagachi. Gento pun mendapat telepon dari Teruaki dan menyuruhnya untuk pergi. Niji Kagachi sempat diserang menggunakan misil, namun tembakan itu kebal baginya. Datanglah Ergaron untuk Baiwan dengannya. Saat Ergaron menembakkan Ergan ke Niji Kagachi, masih tidak mempan juga. Niji Kagachi masih diam terus di tempat. Namun beberapa saat kemudian Niji Kagachi menghisap yang ada di sekitarnya sehingga terjadi badai. Akibat itu membuat kepala Teruaki dan Bantu jadi pusing dan hujan pun turun. Mereka pun kembali ke Skatsupi dan Teruaki menjelaskan kembali dengan kejadian itu. Emi pun datang di sana dengan membawa banyak buku yang berkaitan dengan legenda Niji Kagachi di dalamnya. Dimana untuk menyembah Niji Kagachi, ritualnya bermacam-macam. Ada yang menyerahkan korban, mengumpulkan batu suci, dan lain-lain tergantung variasi daerahnya. Emi menunjukkan salah satu buku yang menunjukkan mural dari makam Hidora, di mana gambar itu adalah 7 warna yang jatuh dari langit dan menghanguskan tanah. Gento pun kembali mendatangi Kazunori dan meminta penjelasan yang sebenarnya. Di sini Kazunori bertanya kepada Gento apa arti kaiju baginya, apakah lawan yang harus dimusnahkan. Gento menjawab jika kaiju itu mengganggu manusia,
maka kaiju itu harus dimusnahkan. Dan terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka berdua, di mana dulunya manusia dan kaiju hidup berdampingan, namun dunia menjadi tidak seimbang karena manusia mulai membenci kaiju dan menyerangnya. Setelah selesai dengan debat itu, Kazunori menunjukkan gelang sucinya yang dimana ia telah memanggil Niji Kagachi dengan tujuan untuk mereset kembali dunia seperti dulu. Mendengar itu, Gento yang tak perlu banyak omong kosong langsung menangkapnya, namun Kazunori menyerang Gento dan membuatnya jatuh. Beruntung ia tidak mati, melainkan ia pingsan. Kazunori pun pergi dari Gento. Kembali ke Scar CP, situasi semakin memburuk di mana 7 angin topan sudah menutupi seluruh Jepang. Tak lama kemudian Gento pun datang kembali dan langsung memerintahkan Earthgaron untuk diluncurkan. Earthgaron pun sampai ke tempat dan by one lagi untuk kedua kalinya dengan Niji Kagachi. Lagi-lagi Niji Kagachi masih kebal terhadap tembakan Earthgaron dan menyenggolnya sampai jatuh. Di sini terlihat Kazunori yang melihat kaiju itu dan gelang di tangan kirinya mengendalikan Niji Kagachi sehingga perisai di kepala Niji Kagachi pun terbuka. Dan Niji Kagachi menyerang Earthgaron sehingga Earthgaron mengalami kerusakan parah. Blazer Breath pun muncul di tangan Gento. Ia keluar dari kokpit Earthgaron dan berubah menjadi Ultraman Blazer dan terjadilah pertarungan Blazer melawan Niji Kagachi. Serangan Blazer tidak terdampak sama sekali bagi Niji Kagachi. Blazer pun kesulitan dan disenggol oleh ekor Niji Kagachi. Saat Blazer bangun dan mengeluarkan spiral barret, Niji Kagachi juga mengeluarkan tembakannya dan mengcounter serangan Blazer. Dan terjadi ledakan sehingga Blazer terpental dan color timer Blazer pun berbunyi. Dan Niji Kagachi pun kembali melancarkan tembakannya ke Blazer yang sedang lengah. Namun saat tembakan itu mendekati Blazer, Blazer pun memilih untuk mundur dan terlihat serangan itu membelah gunung. Episode pun diakhiri dengan scene Gento yang pingsan di hutan akibat pertarungan tadi. Ya, overall episode ini sangat bagus dan vibe yang dibawa juga benar-benar serius. Tidak ada unsur humor sama sekali di dalamnya. Ceritanya juga bagus dan berasa kayak final episode. Apalagi melihat kaijunya yang seperti final boss. Desain kaijunya kayak tipikal boss pada game-game RPG jadul PS1 gitu. Dan pas lihat si Niji Kagachi dengan perisai di kepalanya, gue jadi keingat Greymon dari Digimon. Kaiju ini juga sangat OP sampai Blazer terpaksa mundur dulu. Tidak seperti Ultraman sebelumnya yang memaksakan diri untuk bertekad bertarung sampai akhir walau kondisinya sudah memburuk. Seprimitif-primitifnya Blazer, dia tahu kondisi juga dan tindakan Blazer juga bagus agar Gento tidak terluka parah seperti Haruki dan Z. Butuh 2 episode untuk mengalahkan kaiju ini. Tunggu aja di episode minggu depan di mana mereka kembali menyerang Niji Kagachi lagi. Earthgaron mode 2 juga debut di episode depan. Dan ada scene di mana Blazer menggapai pelangi. Menurutku itu mungkin jurus baru Blazer yang bernama Rainbow Kourin. Udah di review juga di scan majalah kemarin. Ya, segitu aja dulu pembahasan di video kali ini. Kalau misalnya ada kurang atau salah, boleh banget koreksi atau tambahin di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrazotix, dah.